Saya mau tahu sejarah Mbaku Sangkan yang ada di Cimandung. Jadi saya mau temuin Pak Kuncennya dan saya mau minta penjelasan dari Pak Kuncen. Ayo. Alhamdulillah sekarang Pak Kuncen ada di sebelah sana. Saya minta penjelasan, semoga bermanfaat. Bentar nunggu Pak Kuncen dulu. Pak Kuncen lihat lagi subuh. Sampurasun. Sehat, Pak? Alhamdulillah pangestu pangeran. Iki saking pundi pangeran ki, terus kepribadiane kepripun? Jadi begini, Pak Kuncen, Nggih. saya datang di sini itu pengen tahu sejarah Mbaku Sangkan Nggih, mangga. Cimandung ya. Nggih, ya Cimandung nggih. Jadi teman-teman banyak yang ngomong, saudara juga banyak yang ngomong, tolong dong jelasin semuanya Mangga. tentang Cimandung, Mbaku Sangkan itu. Nah, maka dari itu saya datang ke sini untuk nemuin Pak Kuncen. Ya, semoga Pak Kuncen bisa menjelaskan sejarah tersebut. Insyaallah. Adapun kurang lebihnya versi kan beda-beda. Ya, Cuma kita itu harus menghormati versi. Selagi itu masih versinya itu baik. Jadi di sini ya punten bae lah yang mulai kebasan si bisa cuma masih lambat. nggak apa-apa, yang Ya, penting wis bahasa Indonesiaan baik. Ya. yang penting kan Pak Kuncen Nggih. jelasin yang sepengetahuan Pak Kuncennya yang Nggih, di sini gitu. Iya, ini menurut dari Kalau- sejarah orang tua saya, karena orang tua saya kan dari dulu Kuncen turun temurun. Dari zamannya penjajahan juga sudah jadi Kuncen. Buyut-buyut saya tuh di sini. Makanya sekarang ya kita alhamdulillah untuk menjaga dan melestarikan situsnya Pangeran Walangkungsang di sini untuk menjaga dan memelihara. Alhamdulillah kita jaga dengan baik semaksimal mungkin. Adapun kekurangan dan kelebihannya mohon maaf karena kita bisanya baru segini. Untuk langkah kedepannya lebih maju dan lebih bersih dan lebih tetap kita menjaga dan melestarikannya. Iya. Dan di sini katanya kan ada tempat-tempat untuk orang pemandian, terus orang bertawasul. Bisa anterin sekarang nggak, Pak? Bisa, insya Allah bisa. Tapi Ya. nggak keberatan kan? Enggak, ya kan maksudnya kan jemaah yang lain pula ke masyarakat pun bukannya harus tahu tapi biar Ya. harus tahu sih istilahnya kan diharuskan. Kalau ini kan hanya sekedar tahu karena di sini adalah situs cagar budaya dari Cirebon atau khususnya di sini secara awal Caruban Buana Nagari. Sebelum adanya Cirebon masih Caruban Buana Nagari. Makanya dinamakan di sini ada yang menamakan Cirebon atau Cirebon Wang, Cirebon Girang. Di sini karena pemekaran tahun 83 pemekaran desa, nama blok menjadi nama desa. Jadi banyak sekali yang tidak tahu yang namanya di desa Kerandon itu. Soalnya Kerandon kan banyak pangeran. Kerandon Karangsari, Kerandon Bode, ya. Terusan Kerandon Watu Belah, ada Kerandon. Makanya di sini tetap nama Mbaku Sangkan Girang, namanya ini istilahnya kan meliput dari antara Cirebon Girang dan Kerandon. Maksudnya masih satu desa atau masih satu wilayah, cuma sekarang ini sudah pemekaran gitu pangeran. Iya.
itulah awal-awalnya desa Kerandong itu pemecahan dari desa Cirebon juga. Makanya kalau di sini ada situsnya, ada situs Keramat Cimandung atau Iya. tapak tilasnya Pangeran Malang Sungsang. Beliau belum gelar baku atau belum gelar Pangeran Cakra. Itu masih lelono. Bahasa Jawanya kan masih ngelalana gitu ya. Ya, awalnya di sini dulu. Lalu di sini bertafakurnya di sini. Nanti kita terangkan tempat-tempat bertafakurnya beliau pernah singgah di sini dan menyimbolkan itu tanda ada pohon raga sakti yang di depan. Itu adalah simbol dari Pangeran Malang Sungsang pernah singgah ke sini. Simbolnya itu pas di depan gapura. Nah, yaitu di depan gapura itu simbol dari ini. Pernah juga penyantreng yang wadiadit gampang. Jadi bisa antar sekarang ke tempat pemandian itu. Mangga di tempat wudhunya beliau Kita lihat bermunajat. pemandian teman-teman. Mangga. Saya mau tahu nih kayak gimana ini tempat pemandian. Semoga aja bermanfaat. Assalamualaikum. Nah, ini bender dari Keramat Cimandung, bender kepengurusannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat pemandiannya atau tempat berwudunya di saat bermunajat di Cimandung. Inilah tempat wudunya dengan nama Pancuran. Sumur Pancuran Ya, Mas. Pancuran Ini Mas. khasiatnya buat apa? Ya, untuk tolak bala. Untuk tolak bala misalnya ya buang sial. Bab kerezekian juga buat buat keselamatan dunia akhirat. Ya nyuwunnya sih sama Gusti Allah kabeh sekalian. Cuma kan cuma syariat. Syariatnya melalui karomah para wali, mujizatnya para nabi dan ridha Gusti Allah. Nah, ini sumur Pancuran Mas. Dan yang ini namanya sumur Kahuripan atau Kejayaan Kamulian. Ya alhamdulillah selama ini dan dari saya kecil pun nggak pernah habis, alhamdulillah. Cukup untuk khususnya jemaah Keramat Cimandung, khususnya jemaah Keramat Cimandung, biarpun musim kemarau berkepanjangan, alhamdulillah nggak pernah habis. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, kita bersyukurnya kan begitu. Ada yang mengatakan di sini adalah jam-jamnya Cirebon. Karena apa? Nggak pernah habis. Biarpun musim kemarau berkepanjangan, alhamdulillah untuk khususon buat jemaah Keramat Cimandung. Inilah sumurnya masih alami, masih tetap bebatuan. Ya, teman-teman. Kita lestarikan dengan bebatuannya. Nah, karena kalau ditembokkan terlalu modern ya memang ini sih memang ya cuma untuk sebagai pengikat aja. Nah, inilah sumurnya tempat beliau berwudu atau wudhu mandi. Dan sekarang kita menuju ke tempat bermunajatnya atau beristikharahnya. Iya, iya. Mangga ya. Assalamualaikum. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tahu wilayah jati ini marilah anak itu pada pengen uning ning tapak pilase ning tapak kure mbabuyutku sangkan Cirebon Pangeran Cakrawala Kanjeng Raden Walang Sungsang mbabuyutku sangkan Cirebon. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Alhamdulillah. rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tempat bermunajatnya Mbak Witu atau dengan nama Pangeran Walang Sungsang. Pangeran Walang Sungsang disinilah untuk mencari jati diri. Bertafakurlah di sini. Namanya di atas di batu ini batu grobok. Ya Allah alam, ya, Grobok. ya batu grobok. Batu grobok ini teman-teman. Ya, ini center batu groboknya. Ini batu grobok. Nah, itu namanya batu grobok. Beliau juga menurut Allah alam, menurut orang tua saya duduknya di atas. Kadang ada yang ngomongnya duduknya di bawah. Nah, seandainya udah capek jikiran, di sinilah untuk tempat menyenderkan. Ini batunya nih. Makanya kan bentuknya batu ya. Karena ini tempat nyendernya beliau, gitu ya. Tempatnya nih benar beliau di sini. Jadi setelah cikiran capek, duduk dulu, terus senderan di sini. Dan di sini sumur-sumurnya, dan ini adalah batu grobok tempat beliau tafakur. Karena Pangeran Walang Sungsang atau dengan nama gelar Pangeran Cakrawala Mbah Sangka Cirebon pernah bertafakur dan singgah di sini. Dan inilah tempatnya. Dan masih ada lagi pangeran sumur-sumur yang tempat pemandian. Apakah mau lihat sumur-sumurnya? Iya. Mangga. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu dadat atau batu busur bumi atau yang dinamakan terkenalnya di sini batu dadat. Tapi yang lain mengatakan di situ ada yang mengatakan batu busur bumi atau batu tor. Silakan kita menuju ke lokasi. Teman-teman. Baru bukannya kita ini baru, karena seandainya di bawah penuh orang bertawasul baru dibikin, ya bukan, memang dari dulu sudah ada, cuma baru di namanya kan nembe diberesi, nembe dirapi-rapi. Iya. Memang dari dulu dah, bukan kita menambahkan. Gitu ya. Iya, bukan kita menambahkan, tapi memelihara. Memelihara. Inilah tempatnya, pohon-pohon masih pohon-pohon ratusan tahun semua masih terpelihara dengan baik. Ya, karena saya juga di sini sebagai pengurus tidak berani nebang dan tidak berani ngapa-ngapain kecuali pohon ini rubuh, baru kita tebang dan kita laporkan ke Kesultanan Cirebon. Iya benar. Di bawah naungan Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Tetap kita laporan ke
Kanjeng Gusti. Gitu. Ayo, enggak. Yang terus yang enak gitu. Gua diedit bae kang kurang bagus ya. Ini batu dadar atau batu busur bumi, Pangeran. Oh, ini. Ya. Ya menurut sejarah orang tua saya di sini yang turun Kuncen, ini namanya batu dadar atau batu pusar Batu bumi. dadar, teman-teman. Batu pusar bumi atau batu dadar. Bahkan ya Khasiatnya untuk apa ini? nah, khasiatnya ini sih lillahi ta'ala, di sini kan syariatnya minta karamahnya para wali, mujizatnya para nabi dan ridhonya Gusti Allah. Di sini mah cuma syariatnya, mintanya kepada Gusti Allah semua. Nah, ini ada yang mengatakan batu dadar untuk mendadar badan, mendadar badan. Karena di sini dinamakan batu toaf karena berputarnya itu dengan jarum jam, putaran jarum jam berbeda dengan arah putaran jarum jam. Kalau jarum jam kan ke sini, Iya. nah kalau itu kan ke sini kelilingnya, tapi tetap sambil berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tetap berselawat. Karena di sini sama aja dengan tawaf di Ka'bah. Bahkan ada yang mengatakan di sini adalah batu Ka'bah. Batu Ka'bah. Karena menurut orang tua saya dan saya tanya ke para pinangeran atau para pangeran-pangeran yang ada di Cirebon, ya di sini tempat perkumpulannya para wali di zaman dulu. Di sini teman-teman tempat perkumpulannya para wali nih. Iya. Biar teman-teman semua memahami. Jadi jangan sampai teman-teman yang ada di YouTube channel, yang ada dimanapun, dalam negeri maupun luar negeri lah, jangan salah paham dulu tentang sejarah Mbah Kubu Sangkan Cirebon Girang Cimandung. Ya betul. Makanya di sini ini ada yang mengatakan di sini adalah batu dadar atau batu busur bumi. Kalau di Gunung Jatinya lapangan busur bumi. Kan ada lapangan kan di busur bumi. Iya. Nah itu kan lapangan. Nah ini ya batu dadarnya atau batu busur bumi. Ini juga sama, pohon-pohonnya juga masih dijaga dengan baik, masih di ini sebelum ini mah nggak pernah ini itu sampai lapuk-lapuk begitu tetap nggak pernah. Alhamdulillah di sini banyak juga yang bertafakur dan bermunajat untuk memudahkan solusi. Nah, jadi kayak ini ya, biar kalau orang ada permasalahan, ya insya Allah barakallah segalanya di sini tempatnya untuk bermunajat. Itu pun bagi yang minat, kalau yang nggak minat ya jangan. Iya. Soalnya kan hutang nih. Asal yakin aja. Karena keyakinan, kalau nggak yakin nggak jangan. usah. Kalau mau jalan-jalan juga ke sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa jalan-jalan, cuma ziarah apa ya Pak Kuncen ya? nggak apa-apa, cuma ya tetap harus dipandu. Karena Iya. kalau nggak dipandu itu nggak tahu apa artinya ini. Iya. Nah, apa artinya simbolnya ini nggak tahu. Kalau orang kan kalau jalan ya sekedar jalan aja. Tapi kan kalau sekarang kan dipandu dan diawasi. Gitu. Iya benar-benar. Dan ini juga bapak-bapak ini lagi bertafakur di sini sudah 11 hari. Alhamdulillah puasanya itu buka sekali. Ya mudah-mudahan hajatnya diijabah dan dikabul. Amin. Yakinkan Allah kun payakunnya. Moga-moga sukses ya Pak ya. Selalu sehat ya Pak. Iya. Udah 11 hari nih. Udah 11 hari.
15 ya, iya. 15 hari. Iya, jadi Teman-teman bisa nggak kayaknya nih teman-teman nih di sini nih. Takut nggak? Kayaknya ketakutan kalau di sini. Kalau udah gelap. Misalnya tanpa ada penerangan listrik, tidak ada. Soalnya lebih bertafakur dan bermunajat itu gelap. Dan sekarang kita menuju ke Batu Gajah. Ke Batu Gajah. Ya, atau Eyang Selaliman. Alhamdulillah. Inilah Pangeran, namanya Batu Gajah atau Eyang Selaliman. Silakan batu, limankan gajah. Inilah bentuknya kayak gajah. Teman-teman Batu Gajah nih teman-teman. Ini Batu Gajah. Inilah Batu Gajah. Tapi bentuknya beneran kayak gajah nih Pak Kuncen ya. Alhamdulillah ya. Namanya Batu Gajah nih. Ya kayak fosil modelnya. Iya. Ini di saat tahun 97 era reformasi. Itu sebelum era reformasi. Bahasanya meleduklah jagat lagi kena musibah lah, kena perkembangan. Ini dulu di sini. Nah, ini dulu di sini. Ini di bawahnya. Teman-teman. Ini belalainya, ini tengahnya. Cuma pas itu waktu itu 97 itu ada moneter, ini jatuh. Dan orang gede pun ada yang jatuh, ada yang lengser. Mohon maafnya ini sih kita bukannya apa-apa, dia mohon maafnya. Jadi orang gede. Inilah simbolnya, makanya ini mau saya tempelin pakai morten dari keraton tidak bisa boleh. Tetap ini adalah simbol. Makan ini Iya, ya, fenomena alam. Yang menciptakan bukan orang, Iya, bukan alamnya. Ini Batu Gajah, ini simbol kekuatan iman Islam. Oh, simbolnya tuh teman-teman Kekuatan. kekuatan iman Islam. Ya, Kita harus bertakwa kepada Allah. ya batunya mirip, ya mirip banget kayak gajah. Iya, emang iya. Dan di sini juga pangeran tetap buat tafakur juga. Mana? Sudah, ya bangsa 5 atau 10 orang bisa masuk. Mau lihat pangeran? Boleh Pak Kuncen. Ya sini aja. Lewatnya sini yang gampang. Assalamualaikum. Inilah tempatnya, tempat bertafakurnya beliau. Penyandernya sensor ya, ambil anu. Nah ini senter ke bawah dulu, disinilah tuh. Nah, terus ini, ya terus ini, terus. Nah ini, ya agak diangkat, kameranya agak diangkat. Nah, ini tempat duduknya. Nyanternya sensor baik. Nah, mundur dikit, terus turun dulu. Terus ke bawah, biar nyanternya kena semua. Terus, ya, nah di sini pangeran bertafakur dan bermunajat. Ini lurus dengan Gunung Jati loh. Oh, itu dia. Iya, vertikalnya lurus, vertikal lurus ini Gunung Jati. Karena itu, nah pangeran silakan, monggo, sila di sini. Ya, maju, terus maju. Nah, nggak apa-apa. Nah, pas ini lurusnya Gunung Jati, agak nyerok sedikit. Nah, Ini ya. lupa. Nah, itulah. Jadi ini madepnya ke Gunung Jati nih teman-teman. Tetapnya ke Gunung Jati, tetap kiblatnya Cirebon itu Gunung Jati. Kiblat ininya maksudnya kiblat ziarah. Iya, iya. Itu kiblat maksudnya buat ziarahnya Gunung Jati. Tetap karena pusat yang internasional Cirebon itu ya Gunung Jati. Makanya ini ke sana ini ya. Ya mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon maaf. Ya. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini tempatnya, terus center kita turun di center, nanti dia dipotong. Pangeran, hati-hati pangeran. Oh, alhamdulillah tempatnya. Ini belum dikasih tangga, ya mungkin suatu saat nanti
dikasih tangga. Iya, ada rezekinya. Biar nggak licin ya. Iya, biar nggak licin. Soalnya kasihan yang jemaah-jemaah yang mau ziarah ke Batu Gajah. Alhamdulillah ini sudah yang Jalaliman atau Batu Gajah, simbol kekuatan iman Islam. Karena disinilah banyak yang mengatakan, dan itu versi bahwa Eyang Prabu punya pasukan gajah dari Eyang Prabu Siliwangi Pajajaran. Ini adalah gajah putih. Nah, kita menuju ke Sumur Jago. Silakan. Selamat. Allah. Terus mana? Pangeran ini teman. Oh, rada mundur. Nah, inilah Sumur Jago. Sumur Jago ini adanya posisinya letaknya di Kramat Cimandung atau titik Kramat Cimandung. Dan di sini Sumur Jago itu khasiat tetap di sini syariatnya, adanya historinya. Jadi untuk calon kubu, calon lurah, calon bupati, calon dewan, calon anggota dewan, untuk kepangkatan, kederajatan, terus untuk calon pengusaha. Hanya di sini sumurnya namanya Sumur Jago, biar jadi jago. Biar jadi jagoan. Iya, biar jadi jagoan. Ya. Lihat ini ya kan? Enggak. Nih, masih alami, masih asri, masih alami. Alhamdulillah masih terpelihara dengan baik karena belum ada unsur-unsur yang modern. Tapi kalau Cuci muka boleh, monggo ya? monggo, iya. Biar jadi jagoan tuh, Iya, teman-teman. jagoan pengusaha. Nggak tahu jagoan apa, jagoan Iya, apalah. iya. Yang penting jangan jagoan neon aja dah. Jagoan pengusaha. Ya. Wah, seger banget. Masya Allah. Allah. Terlihat. Allah. Dan di sini Sumur Jago yang kita terangkan tadi, ya memang di sini cuma syariat. Jadi barang siapa yang mau maju jadi lurah, bupati, siapa lagi enggak? Calon dewan, apa itu? Ya. Mandilah di sumur ini. Ya insya Allah dapat anugerah lah dari Sang Maha Kuasa. Silakan misalnya kalau mau yang kederajatan monggo dekat, misalnya syariat hakikat. Nah, dekat di sini. Inilah syariat ya, teman-teman. Syariatnya mudah-mudahan berkah. Jangan ngomongnya sumur jago, sangkanya jago ayam apa? Bukan. Tergantung dari dirinya sendiri sebenarnya. Keyakinan. Kita kembalikan lagi ke keyakinannya masing-masing. Jadi nggak sembarangan, kita juga. Yuk, kita menuju ke Sumur Kebo Kita Dongkol. menuju ke sumur Kebo Dongkol. Kebo Dongkol. Upah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Inilah lokasi Sumur Kebo Dongkol atau Kebo Upah. Silakan. Ini Kebo Dongkol atau Mais Sejenak. Ya. Ini pas ada di bawah.
Dan di sini juga ada nilai historinya juga, Pangeran. Di sini itu untuk syariatnya orang kena kemat. Iya. Berarti kalau kita dapat kemat nih harus dimandiin di sini nih teman-teman. Iya. Tetap kita kembalikan lagi ini untuk beliau juga adalah yang mengiring beliau Pangeran Balapatisan untuk hijrah dari kerajaan Pajajaran dari kali ini inilah Kita jalannya. ini tempat mandinya di sini, tempat dapat silatnya di sini. Dan memang keadaannya begini belum maksimal. Mudah-mudahan kedepannya lebih rapi dan lebih bagus. Amin. Nanti terus orang-orang yang belum berangkat dari Bandung itu Nah, sampai juga ke teman-teman. Kalau teman-teman terkena santet, terkena emas, jaran joget apa jaran ya pengajaran dulu. lingkungan lah. Ya kesini aja ke Cimandung. Di sumur gede lupa, tapi sumur main kesana. Ya itu Kubu teman-teman. Dongkol, sumur Kubu Dongkol. Sekarang sudah di sumur Kubu Dongkol. Nah ini pohon-pohonnya juga masih alam juga, nggak ada, tidak terpelihara dengan baik. Yang menuju ke perahu bencana atau batu perahu. Perahu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah batu perahu atau perahu kencono atau perahu kencana bahasa kebanyakan kencana, kalau kencono kan bahasa Etannya. Cuma kan Boleh lebih dekat lagi? boleh lebih dekat lagi silakan. Nah inilah perahu kencana. Ini tempatnya perahu kencana. Ini di sini juga ada tempat pemandian Pangeran. Oh, mana itu Pak? Ini di depan, silakan. Assalamualaikum. Ada tempat pemandian. Kita intip barangkali bidadari yang mandi. Nah, di sini Pangeran. Nyentret silakan, nyentret. Nah, nyentret Bu. Di sini Pangeran tempat pemandiannya. Tempat pemandian khususnya para nelayan. Itu simbol punya nelayan. Dalam arti kalau nelayan itu kita kan hidup di dalam di tengah lautan. Ada ombak, ada badai. Itu simbol nelayan. Kita ini nelayan. Melihat menuju perjalanan hidup kita. Kan ada perbedaan, rintangan, kan ada angin, ada Berarti buat nelayan-nelayan berarti boleh dong Pak Kuncen kalau orang nelayan mandi di sini apa itu monggo kata rohmah gitu. ya monggo silakan. Oh, nggak apa-apa tuh teman-teman. Barangkali teman-teman ya. tuh jadi nelayan apa kita mandi aja di sini. Inilah tempatnya. Teman, Ini kalau buat lebih dalam lagi, di sini tempat pemandian yang berada di dalam sini. Muara Ibu Perahu, Ibu Ratunya Mas Kedung Kencana Wulu. Ini tempatnya. Ini Allah Alam, zaman itu zamannya sebelum adanya Pajajaran. Allah Alam itu masih
Iya, masih zaman kesayangan masih ya, zaman kesayangan. masih zaman kesayangan tuh. Ini cuma caranya cuma keluarkan lebih dalam lagi. Ini kan hanya sekitar. Adapun kurang lebihnya ya, silakan ini tempatnya untuk pemandiannya. Sama di sini juga pangeran buat tolak balap. Buat tolak balap. Buang kebel, buang sial. Ini juga ya. Sama tetap di sini syariat, hakikat, syariatnya, hakikatnya tetap jalannya. Jadi banyak khasiatnya di teman-teman di sini nih. Itu yakin kepada Allah, harus yakin dalam hatinya, iya. Dan kita meminta dan bermunajat kepada Gusti Allah di sini cuma sekedar syariat. Ya, enggak kita naik ke perahu kencananya atau batu perahunya biar lebih jelas. Ayo. Kita naik teman-teman, naik perahu nih. Teman-teman ikut naik juga nih. Inilah perahunya, perahu kencananya. Ini batu perahu kencana teman-teman. Naik terus. Sekarang duduk sini. Maju. Terus maju. Terus gimana nih? Maju. Mau ke sini? Up. Nah, sudah. Pas enggak? Nyentret sama kau. Gua dipotong mana? Wah iya nih. Terus punten. Punten. Izin. Punten. Nah, ya, masuk tuan. Punten. Nah, ya. Nah, di sini pangeran buat takatur dan buat berzikir Allah. Sini. Oh. Tapi di saat pagi terang. Kalau di saat hujan kasihan. Makanya saya sebagai pengurus juga kalau ada yang hujan juga dikira sama Bapak Kasih ada hal-hal yang tetap sebenarnya segala sesuatunya itu saya pengurus yang dipertanyakan. Makanya kita harus menjaga istilahnya itu menjaga keamanannya dari menjaga pantau. Makanya kan kadang ada mainan yang mama polisi jangan sampailah kita ngapain atau nanti kita ganggu. Makanya kalau setiap posisi permisi dulu, baik maupun nama yang lahir, baik maupun yang lahirnya kan sebagai saya, ya kan? Mungkin kadang ada yang bilang cuma kalau saya biar orang itu mengerti sendiri. Ini tahu sana. Dan ini tempat bertafakur. Dan ini bermunajat pas. Kayak pangeran itu pas kan enak kan? Nah itu. Disinilah. Pemandiannya itu yang di bawah. Kemudian dekat pengirim yang lalu. Nah itu syariat juga sama aja. Untuk tolak balak. Ini wisata itu masih hutan semua, hutan lindung. Ya, ini di bawah lereng terus. Nah itu lereng. Terus ya, kita sip. Kita sini tutup kelilingnya. Ya, itu keliling itu bisa juga. Nah, inilah satu alat. Jadi alat kita hutan lindung masih wisata. Bertabaku bermandi di sini, makanya bahwa kan di sini tempat pemandiannya para penjaga. Dalam mengenai ya jangan sampai nambahan, namun jangan nambah ganteng. Moga-moga berkah. Dari sini mencantik. Tetap kita membacakan ya kita membacakan syahadat sholawat malamnya itu
alhamdulillah perahu kencana. Nah, kita turun dulu di perahu kencana soalnya waktu sudah menunjukkan pukul berapa, 11 lah Pangeran. Ayo, kita satu perahu dan di sini ada pancernya. Tuh bisa kelihatan pancernya betul. Bahkan itu ribuan tahun ini pohon, ribuan, bukan ratusan lagi, ribuan. Ribuan tahun. Itu pancer dari bahasa wong golongan kalau banyak atau tahu. Iya, pakai perahu teman-teman. Oh, pohon itu gede. dari ribuan tahun. Dari ribuan tahun katanya nih. Iya. Sebabnya saya kecil udah gede segitu. Saya kecil tahun 75, tahun 76 saya kan rumah seperti itu masih kecil, tahun 78. Ya ini juga segitu. Ini tempatnya. Sekarang kita untuk turun dari perahu kencana. Biar alamnya itu kelihatan semua, nanti diedit gue dari Kang Baca ngomongin dia. Nah itu alamnya lihat, jumper ke sana, cepet, cepet sekelilingnya. Nah inilah perahu kencana. Nah, lokasinya pas di pinggir kali. Nah, mungkin dulu ini langsung ke sisi mungkin gitu. Sengarap, anu yang nyantre sengarap. Ya kan bisa dipodomnya di sini. Ya. Ini ya terus ke depan ini menuju pulang dari perahu kencana, Pangeran. Oh, ya. Ini masih ada satu lagi Pangeran. Sumur Ibu Mas Pakumati, balong penganten, terus sumur Pandan Waringin atau yang Sekar Pandan. Itu ada posisinya di sini. Boleh diantar, Bang? Boleh. Ini tempatnya dalam. Ya. Terus ini airnya, dalam air. Terus. Terus. Ya kan bahasa sendiri kan nanti cukup kan. Alhamdulillah rada rapi Pangeran. Sudah dirapiin dan dirawat ini. Cuma begini belum maksimal banyak banget. Cuma segini juga udah bersyukur Pangeran. Kita kan bersyukur, ini juga udah bersyukur, tapi belum maksimal. Hanya di sini kerja, misalnya orang mau ziarah mandi 7 sumur itu harus udah pakai sendal. Kalau pakai sendal takutnya licin. Iya, Nah, benar. ya. Terus ini tadi kan ke Batu Dadar sudah ya. Nah kita lewatnya lewat sana aja. Nah, ayo ke sana. Terus dulu. Ini tadi yang dari sini Dragon Flu. Ini air-airnya melimpah, alhamdulillah. Pas ini posisinya lagi musim hujan. Banyak kan airnya kan lebih dan lebih banyak lagi. Alhamdulillah ini terpelihara yang bagus. Ini jalanan juga sedikit ya, ini kan modern lah gitu. Ini dari najarnya seorang kepala desa. Najar, ini. iya najarnya.
Alhamdulillah beliau diizinkan untuk menjabat desa. Alhamdulillah mau mengabdi ini mangga. Ini kan buat kepentingan orang banyak. Iya benar. Iya. Alhamdulillah. Atau khususnya jemaah keramat itu. Ini dari masyarakat juga ingin menanam talas, maka ya izin dulu. Oh ini talas ya? Iya talas. Ini izin Talas dulu ya? sama saya. Talas teman kalau Saya mau. izin dulu sama pengurus, Ah. istilahnya kan gitu. Tetap mau nanam juga izin dulu dan dibabat dulu. Karena kan kita manfaatkan supaya ya ada manfaatnya sebenarnya. Terus ini pohon-pohonnya. Wah, awas aja meleng, yang bener. Gue dipotong hari kata-kata enggak nih. Jangan ke situ ke sini. Nah, iya mana aja. Ente kan aja. Nah, hari bener-bener jadi kameramen tukang jeli. Tapi ini apa mendunia, sembarangan. Tapi tetap kita itu lamun mereka ngupai pengarahan. Terus naik kata. Terus naik kata. Terus awas. Terus ke sini. Nih jalannya ke sini. Coba terus. Nih sama aja untuk menampung air yang dari Ibu Retmat Fatmawati. Hanya ini di kamar mandi juga sama dari Ibu Retmat Fatmawati. Ini namanya apa Pak Kujan? Ini Balong untuk penampungan air atau dinamakan dengan balong sumur kejayaan dan kemuliaan teman-teman. Nah, itu yang posisinya di sebelahnya Ibu Retmat Fatmawati. Ya terus Di atas ya? ya di atas. Kita ke atas teman-teman. Tuh, tadi kamera sangarap. Oh, kamera sangarap. Nah. Ya, alhamdulillah pangeran airnya berlimpah ruah dan ini pun senang-senang pun untuk masyarakat. Iya, untuk masyarakat. Wah, tapi yang penting izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Inilah tempat sumur atau sumur Ibu Ratu Nyai Mas Fatmawati. ASEAN, sumur ASEAN. Nah, makanya setiap sumur kita sebagai pengurus ya dikasih nama. Jadi orang tuh biar tahu sumur apa ini namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini pangeran sumurnya sumur Ibu Retmat Fatmawati atau ASEAN, sumur ASEAN Ibu Retmat Fatmawati. Karena ini jagatnya lagi hujan jadi banyak lumpur ya, nanti kapan-kapan dikuras. Tetap dikuras juga. Ini masih alam kepaduan semua. Masih alam ini teman-teman. Ya, nggak ada Nggak ada bikinan sekarang nggak Sekarang ada. ya? Iya, nggak ada. Tapi tetap kita hanya bisa memelihara, ngeremeni. khasiatnya buat apa nih Pak? Ini khasiatnya menurut keyakinannya ya, Iya, ini ya, syariatnya yaitu untuk ASEAN. Ya kami diulas asih, ning sepepadane. Ya kami mengusaha diulas asih lih. Gede cilik tua nom lanang wadon, Iya. Jawa Sunda, Cina, Belanda, jareng mengono. Kami diulas asih ini ngomong sejak tuana. Sumur pengasihan. Karena ya, bukat baik, sedulur-sedulur kang minat, pengen siram mangga, kari dugi baik, ning Keramat Cimayu. Dengerin teman-teman, barangkali saudara-saudara, teman-teman yang mau minat ke sini, cari pengasihan, cari tolak bala dan segala macam lah, adanya di sini di Cimandung teman-teman. Tergantung keyakinan. Yang penting Kembali yakin kepada Yakin Allah karena satu. Allah, ya yakin karena Allah Ta'ala, insya Allah berkah. Sing Amin. sapa-sapa baik, sering tapak tilas,
ya moga-moga oleh keberkahan. Pun Boleh Pak Kuncen ya? boleh, mangga Biar mangga. biar dapat pengasihan nih, Iya. banyak yang jekret nanti. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur banget. Alhamdulillah. Nah, kita menuju ke balong pengantin. Kita Atau menuju ke sumur balong pengantin. pengantin teman-teman. Kayak gimana sih balong pengantin? Pak Nah. Kuncen bikin penasaran aja nih. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya di depannya, terus biar tahu, pada tahu, maksudnya biar mengerti di sini tuh ada balong pengantin atau sumur pengantin. Oke. Terus ke bawah, terus. Terus, stop. Inilah pangeran balong pengantin atau sumur pengantin. Ini, ya. Ini nilai historinya atau syariatnya, khususnya ininya. Harus yakin dulu ya. Iya. Lillahi ta'ala, yakin karena Allah, yakin. Di sini untuk perawan yang nggak mau nikah, ya, terus yang janda yang tidak mau nikah, nah, terus yang bujangan yang tidak mau nikah, dan duda pun yang nggak mau nikah, syariatnya dimandiin di sini, tapi tetap harus yakin karena Allah Ta'ala. Lillahi ta'ala, inilah balong pengantin. Tuh, ini balong pengantin. Sini teman-teman. Lebih dekat nih. Lebih dekat lagi, inilah balong pengantin atau sumur pengantin. Ke bawah, nontonnya ke bawah, biar lebih ini. Terus, yang kita tadi terangkan untuk syariatnya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Amin. Ini, ya, amin. Bukan kita minta kepada balongnya, tapi minta kepada Allah. Ya pasti. Ya, kan. Adalah kepada Allah. Tadi sudah kesini cuma ada pintu kelewat, sama Bapak. Ada yang kelewatan teman-teman. Makanya Pak Kuncen kesini lagi nih. Biar teman-teman lebih jelas dan lebih memahami tempat yang ini. Assalamualaikum. Di sini pangeran sumur Pandan Waringin. Ini Namanya Pandan sumur Pandan Waringin. Waringin teman-teman. Nih, itu. Ini karena asli, ini dari alam, langsung dari alam. Ininya, ya ininya nggak kelihatan sih, nggak apa-apa. Ini langsung keluarnya pun dalam 1 tahun itu cuma 6 bulan di saat musim hujan. Kalau nggak musim hujan nggak keluar air, karena apa? Ini resapan langsung dari alam, bukan rekayasa, ini alam, langsung alam. Cuma kita kasih walungan-walungan, kasih solokan, ya alhamdulillah, jadilah kumpul airnya. Ya, enak air, adem. Dan intinya semua sumur-sumur juga sebenarnya buat syariat, khususnya di sini. Yakin karena Allah, insya Allah berkah, mendapatkan berkah. Ya. Nah, kita menuju Tengarap Dapura. Nah, iya, udah langsung sekalian. Gue diedit kan ya. Bahasa kini di anu apa kan dihilangkan. Iya. Oh, tetap aja ya jangan dihilangkan, tapi bahasa kamu nih dihilangkan. Ya, terus. Nah, ini gerbang gapuranya di sini. Karena di sini nggak ada makam, inilah simbolnya batu bengkuk, center batu bengkuk ya.
Oh, ini batu bengkuk. Ya, tuh di situ. Terus yang di buyut juga sama. Ini Oh, yang di simbolnya. atas juga ya. Iya. Dah. Punten. Jadi teman-teman ikutin Pak Kunjen. Udah. Pasang ngarep ya tidak bulan. Bulan Kang. Mana? Makan belum ngobrolnya. Yang kok ngobrol kan empuk mana dikit. Baru kan dia itu kan ngarep dikit deh. Orang yang itu anggo background itu. Saponi, dia masih larang tapi, durung saponi biasa saponi kafe. Ini saponi. Jo, meli jo. Ya iki biasa gawe anuan pokat bae. Ya terus ke sana. Terus mundur lagi. Ya, nah inilah background yang di depan pintu gerbang Karomah Kramat Cimandung. Ini beserta pangeran dari keturunan Pangeran Sirnabaya yang dari buyut Singapura ingin menjelajahi dan mengetahui sejarah Kramat Cimandung. Enggak, Pangeran? Teman-teman jangan salah paham kalau di Keramat Cimandung itu kayak gimana, keramatnya kayak gimana, gitu. Petilasannya kayak gimana, itu makanya saya minta tolong sama Pak Kuncen untuk menjelaskan tentang Cimandung, Cirebon Girang Baku Sangkan. Inilah background itu banyak. Ini ada pohon gede, ada pohon bulu, bahasa sininya kan bulu. Ini lagi musim ini. Musim. Ya. Teman-teman ikutin. Ayo. Selamat. Nah, inilah Gapura. Memang Gapura belum lama. Belum lama, paling antara 5 tahun, belum ada 10 tahun. Bahkan tetap harus ada Gapura, harus ada tetenger. Iya. Tetenger jadi bahasa Bang Cirebon kan tetengernya. Kalau nggak ada tetenger ya Iya. pada keseliu semua Iya. nih, pada nyasar teman-teman. kesasar. Kalau nggak ada Gapura nih, Iya. Cimandung itu kemana? Makanya tapi tetap belum maksimal. Mudah-mudahan untuk lebih ke depannya itu lebih maksimal. Ini pintu gerbang. Dan ini dengan logo Macan Lodaya dan Kibau atau Macan Bau. Beliau adalah pengawal-pengawal dari Pajajaran yang Eyang Prabu dari senopati-senopati Pajajaran yang mengawal Pangeran Chola. Ya, silakan masuk. Ayo, sini. Di bahkan ya biasa sekali. Ada yang luar kan gede. Ada orang ini pohon. Iya itu udah jelas. Ya kunci kurang juga. Ya kurang yang mau masuk. Ya silakan juga yang mana. Kan dokter mana ini? Kan lagi dokter ini.
background kan kemudian dengan kan baleho kan cuaca bagus nah, siap baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pohonnya pohon raga sakti. Ini alam, Pohon raga sakti. ini alam langsung karena ini saya baru begini, takutnya ini jebrol, makanya kita lestarikan. Jatuh ya? Iya, kita pelihara dengan baik tuh, ya kan? Terus sampai ke atas, terus, nah itu, terus di sini, teman-teman. Nah, di sini makanya tadi dengan nama ciri khasnya batu bungkuk. Di sini kan nggak ada makam, tapi laksana, itulah batu bungkuk. Dan ini pohonnya karena kena fenomena alam jadi turun. Ya, di sini buat selfie. Misalnya orang-orang lagi ziarah di sini Sambil duduk apa sambil gitu duduk ya? apa. Oh, Nah, ada tempatnya ada masing-masing. tempatnya, Masya silakan mau Allah. duduk-duduk, enggak. Dan ini pohon raga saktinya ini. Dan ini pun maung bodasnya pun dari pengawal dari Eyang Prabu untuk mengawal Pangeran Walangsungsang. Inilah logonya, simbolnya dari Pajajaran, simbol Pajajaran. Ini dan dengan hujan. Cuma ini adalah yang mengawal Pangeran Walangsungsang singgah ke tanah Cimandung. Ya kan? Inilah pohonnya raga sakti ini. Konon katanya ini sih ya, kita kenal bahwa alam sejarah mengatakan ini adalah tongkat dari Pangeran Walangsungsang di saat lagi bertapak kilas. Inilah ditancapkan, alhamdulillah jadi pohon. Nih, itu pohonnya enggak rekayasa. Ini asli alam. Ini asli alam. Alam asli, enggak rekayasa, enggak ini. Kita ngambilnya yang positifnya aja. Gitu. Jadi bahasa ya kan makanya pangeran aja barang haru ya. Kalau mendiharu-haru kan jinis ya, ngaton jadi wis kang penting ndeleng sang enak-enak bae. Adapun kurang luye yang mengonon pangeran ini kayunya dan ini buat selfie-nya. Karena enak aja pangeran. Alhamdulillah pangeran, terima kasih telah menelusuri sejarah-sejarah atau budaya-budaya sejarah kita masih hidup dari sumur 1 ke sumur 7 ke sumur ada 9 semuanya, cuma yang aktif itu 7, makanya terkenal dengan sumur 7. Sini tempatnya bagi saudara-saudaraku yang ingin berziarah ke Keramat Cimandung maupun tapi tetap harus melalui kuncen. Jadi teman-teman, saudara-saudara, bahkan yang di dalam negeri maupun di luar negeri, mau pulang mau ke sini, ziarahlah di sini. Enggak, silakan Tawakurlah di sini. tafakur. Betul. Tapi harus sesuai dengan pakuncennya. Tapi tanpa pakuncen, gimana nanti yang mau jelasin? Itu maksudnya. Simbol atau logonya batu bungkuk itu ya, ini logo pangeran tuh. Ini kan batu bungkuk semua. Oh ini deh. Iya. Makanya di sini tempat bertapak bilangnya saya sebagai wakil kuncennya dan kakak saya sebagai juru kunci utama, dan ada peran-peran pembantu lagi, ada 2 orang lagi. Di sini ada 4. Cuma yang punya, ya maaf ya, ini yang punya legalitas cuma 2 orang antara Pak Satria dan bajunya.
ini untuk mengabdi bareng-bareng melestarikan, meremeni dan merawat. Masih ada dua orang lagi. Inilah background saya dan itu background kakak saya, Pak Satri. Center masuk. Iya di center. Biar jelas Biar teman-teman. jelas teman-teman, itu kuncian utama, kuncian sepuh. Ini saya sebagai wakilnya. Tuh saya sebagai wakilnya. Bagus, oke. Silakan mau duduknya enak aja sih. Ini kan kita durasinya ada 2 atau 3 menit, ya kan? Sekarang sudah ke Pak Seban Balong Pengantin. Bangga. Tinggal duduk situ. Nah, Mau ngerasain nih. suasana alamnya lebih. Nah, center sangarap ngono. Nah, di sini Bang Era, duduk-duduk di saat musim kemarau itu buat paseban terbuka. Jadi kita intinya paseban terbuka itu ya memang sih kan orang kan belum tahu apa artinya. Seandainya tidak ada orang, itu langsung bermunajat, ya Jabbar ya Qahar, ya kan? Ini langsung karena tidak ada kata. Nah, karena saya itu rancang demikian itu, ya mudah-mudahan siapa saudara-saudara yang ziarah ke sini, nah, tapi tetap harus ada pimpinan para guru. Ya nggak di Cimandung aja, di tempat lain juga harus ada tuntunan dari juru kuncen. Karena kita itu orang timur, harus ada unsur adab atau etikanya atau toto kromo. Nah, gitu. Makanya segala Satu tuh teman-teman, tata krama itu harus kita gunakan. ya itulah kilas balik karomah keramat Cimandung. Mudah-mudahan pangeran juga berkah, saya sebagai pengurus juga berkah, gitu. Ya kan? Kita salam dulu. Teman-teman, sekarang alhamdulillah Pak Kuncen udah jelasin semua tentang sejarah di sini, sampai saya dianterin ke tempat pemandian, dianterin tempat orang tirakat juga. Alhamdulillah juga saya benar-benar terima kasih sama Pak Kuncen yang mau peduli sama saya dan mau peduli sama teman-teman, sama saudara. Gitu. Jadi terima kasih banget Pak Kuncen. Nggih, mangga. Matur suwun. Moga-moga kula ning kene merawat kang belajar. Moga-moga jaluk ridho. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Amin. Muhammad wa ala alihi. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.